Ambillah dan makanlah kitab itu. Kitab itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat biasa yang ke-33. Mari mensyukuri rahmat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan meladan sikap Kristus yang terus mewartakan kebenaran meskipun ditolak dan dibenci. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit di dalam perutmu, tetapi manis seperti madu di dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu di dalam mulutku, tetapi setelah ku makan terasa pahit di dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan Yesus yang mengusir para pedagang di Bait Allah
tindakan yang tentu pada waktu itu bukan tindakan yang wajar atau yang umum, karena Yesus berani mengusir para pedagang itu yang sudah lama berjualan di bait Allah. Dan kalau kita membaca kitab suci, bagaimana kita melihat sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dalam mewartakan sabda Tuhan, memang ada banyak hal yang mungkin membuat orang-orang pada waktu itu kaget, karena sikapnya tidak biasa, sabdanya pun juga tidak biasa. Masih ditambah dengan kemampuan Yesus atau kuasa Yesus untuk menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Maka pribadi Yesus ini menjadi pribadi yang memang membuat orang memberikan tanggapan. Dan tadi kita melihat dalam bacaan Injil, kita mendengarkan ada dua tanggapan bagaimana orang menanggapi Yesus. Banyak rakyat terpikat, banyak rakyat senang mendengarkan Yesus dan sungguh-sungguh mengaku Yesus mungkin sebagai nabi atau mungkin menjadi juru selamat. Tetapi ada juga yang tugasnya atau kerjaannya itu mengamat-amati Yesus, ikut dalam pengajaran Yesus tetapi ingin membinasakan Yesus. Jadi ada yang senang, ada yang tidak. Padahal kalau kita ingin merefleksikan, yang disampaikan Yesus itu bukan hal yang buruk, bukan provokasi yang buruk atau hal-hal yang mencaci orang lain, tetapi banyak ajaran dan sabdanya serta tindakannya itu menunjukkan kasih dan menunjukkan hal-hal yang baik. Dari apa yang dialami Yesus itu kita bisa belajar, kita bisa merenungkan bahwa kita sebaik apapun, tindakan apapun yang kita lakukan sebaik apapun, ada saja orang yang tidak senang. Tapi juga harus melihat pasti juga ada orang yang senang, yang mendukung dan lain sebagainya. Seringkali kita terlalu mempedulikan yang tidak senang ini, maka kemudian membuat diri kita justru merasa lemah dalam berbuat baik. Tapi kita lihat Yesus saja diancam seperti itu, diamat-amati seperti itu, tetap saja dengan kekeh gitu loh, tetap kuat dalam menjalankan berbagai hal yang baik dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia yakin yang dia lakukan memang baik dan seturut dengan sabda Allah, dan dia konsisten mengajarkan sabda Allah. Maka kalau kita mengalami seperti itu, kita sudah baik, benar, tepat. Tetapi ada orang yang mungkin tidak senang, kita juga perlu ingat bahwa banyak orang yang sudah juga mungkin terbantu dan juga senang ataupun mengharapkan kita berbuat baik lagi. Jangan sampai itu melemahkan sikap kita yang sudah baik itu. Tapi kita juga harus waspada pada bacaan hari ini. Jangan sampai kita juga jatuh kepada sikap para imam dan pembesar orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa? Karena saking bencinya mereka sampai tidak melihat kebaikan dalam diri Yesus. Padahal orang banyak itu melihat kebaikan dalam diri Yesus dan terpikat. Dan mereka yang membenci Yesus ini bukan orang sembarangan, para imam dan pembesar. Jadi siapa saja bisa terkena virus buruk ini saking bencinya, sehingga tidak bisa melihat kebaikan dalam diri orang. Kita bisa kena saking bencinya sama orang, polanya sebaik apapun, yang ada penilaian negatif terus-menerus. Kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai kita mempunyai sikap seperti itu. Dan sikap yang diperlukan sebagai pengikut Kristus adalah sikap Kristus tadi, bertahan dalam kebaikan, bertahan dalam kebenaran. Meskipun ada banyak orang yang mungkin tidak suka, tapi pasti ada orang yang sungguh suka dan menikmati pelayanan dan kebaikan kita. Maka hari ini mari mohon berkat Tuhan, jangan sampai kita jatuh kepada sikap para imam itu, tetapi kita terus meladan sikap Yesus sendiri. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, berkenanlah mengukir namamu dalam-dalam di hati kami, agar menjadi sumber pengharapan dan kekuatan demi kebahagiaan dan keselamatan semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Selamat beraktivitas. Dadah.